Guys, jumpa lagi di channel Ida Ayu TV. Nah, kali ini kita mau wawancara tentang sebuah dunia persidenan. Nah, kali ini sudah berada di rumahnya sinden dari luar negeri, dari Hongaria. Dan luar biasa kerennya. Ini dah kediamannya. Penasaran kan apa aja yang kita obrolin? Makanya tetap stay tune di Ida Ayu TV ya. Ikutin terus perjalanan kita. Hai guys, pagi hari ini saya sedang berada di rumah kediamannya sinden yang sepak terjunnya itu udah luar biasa. Ini beliau juga dari luar negeri yang menarik ya. Beliau adalah Mbak Agi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga teman-teman. Nah, kali ini aku mau bincang-bincang tentang dunia persidenan dengan Mbak Agi ya guys. Coba nanti kita simak seperti apa sih dunia persidenan di Jawa ini. Oke. Halo Mbak Agi, boleh perkenalan dulu Iya. dari namanya Mbak Agi atau ada nama kepanjangannya, terus asalnya dari mana? Coba ceritakan, iya. Mbak. Kalau nama lahiran saya Agnes Servuse. Kalau Aki itu merupakan nama kecil ya. Oh, nama kecil. Nama kecil. Oke. Orang besar kan butuh nama kecil ya. Iya, betul sekali. Untuk menyeimbangkan. Saya lahir di Budapest, Oh, di Budapest. di Hongaria, di Eropa, dan sejak 2004 tinggal di Indonesia, menetap di Jawa. Wah, itu udah lama ya, Mbak. 2004 sampai 16 sekarang. tahun. 16 tahun, luar Ya, betul. biasa. Iya. Ini apa yang bikin Mbak Agi tertarik? Boleh panggilnya Mbak Agi atau Mbak Agnes? Aki aja. Oh iya, Mbak Agi. Bagaimana kok Mbak Agi bisa tertarik untuk ke Indonesia waktu itu? Pada awalnya ceritanya saya itu dapat beasiswa. Oh iya. Dapat beasiswa belajar selama setahun. Itu kan pilihannya belajar budaya Indonesia, mulai dari seni tari, seni kriya, pedalangan, seni musik atau bahasa Indonesia. Nah, kalau saya dari awal memang milih belajar pedalangan. Jadi belajar tentang wayang dan juga praktek pewayangan ya. Jadi itu yang disebut pakeliran. Itu 2004 saya masuk ke STSI Surakarta. Nah, habis pendidikan 1 tahun di STSI ya Mbak Iya. Agi ya. Itu langsung balik ke Hongaria atau langsung menetap di Indonesia? Saya balik ke Hongaria tapi cuma sebentar. Itu sudah saya dalam niat tetap menetap di sini. Jadi selama 1 tahun di jurusan pedalangan, saya juga bingung aslinya karena pada awalnya saya tidak ada cita-cita menjadi dalang putri ya. Saya hanya ingin memahami wayang, mengerti ceritanya, silsilahnya, tokoh-tokohnya seperti apa, terus unsur-unsur di dalam seni wayang itu apa saja. Namun saya menyadari bahwa 1 tahun itu untuk mempelajari pedalangan tidak ada apa-apanya ya, belum cukup karena ilmunya pedalangan itu sangat luas dan sangat kompleks ya, sehingga 1 tahun itu tidak cukup untuk apa-apa. Terus selama saya menekuni pendidikan di STSI itu, saya punya guru di pedalangan. Beliau itu selalu kaget pas kuliah pakeliran, kok Aki kalau pedalangan kan tidak bisa, dalam arti kan saya memang bukan dari keluarga dalang ya, jelas. Jadi kalau misalnya sahabat ke wayang atau mengaturkan pocapan ya nggak bisa, tapi kok saya ketika disuruh nembang suluan ya, kalau kan tembangnya dalang itu kan namanya suluan. Oh iya. Itu kok karo laras kata guru itu dengan laras Slendro tidak asing, bisa menyesuaikan suaranya. Sedangkan kalau di barat kan musiknya diatonis, susah kalau ke Slendro ya. Jadi beliau menyarankan saya untuk mempelajari vokal Jawa. Nah, vokal itu juga di Jawa ada macam-macam, mulai dari mocopatan, terus juga ada santi suara, terus juga ada girongan, terus juga ada vokal putri yaitu sindenan. Ya, saya diarahkan untuk belajar vokal putri tunggal yaitu sindenan. Terus saya memulai perjalananku di dalam dunia perhelatan persindenan dengan mengguru atau belajar gaya pokok Solo di salah satu sinden senior yaitu
almarhumah Bu Padmi. Oh, Bu Padmi. Iya. Luar biasa ya, Mbak. Berarti waktu belajar itu kan pertama kali ke sini kan tentunya belum bisa bahasa Indonesia kan, Mbak Agi ya? Iya, pada awalnya saya memang datang ke Indonesia itu sama sekali belum bisa bahasa Indonesia, apalagi Jawa. Nah, berarti belajar antara ke Indonesia dulu atau langsung Jawa waktu itu? Kalau Untuk, saya itu langsung Indonesia karena memang bahasa untuk mengikuti pendidikan di SD kan tetap bahasa Iya. Indonesia. Tapi saya setelah 1-2 bulan langsung menyadari bahwa pedalangan maupun sindanan pun nggak bisa kalau tanpa bahasa Jawa. Jadi saya juga mulai belajar bahasa Jawa kepada dosen-dosen pedalangan yang menekuni sastra Jawa. Terus itu diajari ya 2 kali seminggu diajari ngoko dan kromo. Jadi Jawa untuk sehari-harian maupun Jawa halus yang mungkin lebih sering digunakan di dalam bahasa pedalangan ya gitu. Oke. Nah, Mbak Gi, di dunia persenian kan lumayan ini ya, luas banget ya. Iya. Ini boleh diceritain pertama kali belajar tentang sinden dan sampai sekarang itu bagaimana? Ya, pada awalnya saya itu diarahkan untuk belajar dengan salah satu pesindan senior di Solo, yaitu almarhumah Bu Supadmi. Oh iya. Beliau sering punya murid dari luar negeri. Dan salah satunya sindan yang selain menguasai ilmu sindan, juga pintar menjelaskan dan mengajari ke orang lain, bahkan ke orang luar negeri. Dan pertama kali saya ikuti Bu Padmi, saya diajarin mocopat dan juga titi laras ya. Dan kemudian baru mengajari sindenan ya. Di sini mungkin perlu dijelaskan bahwa sindenan itu bukan seperti nyanyi ya. Oh iya, Bukan beda ya, Mbak. seperti membawakan sebuah lagu. Pesindan itu kedudukannya di dalam karawitan, di dalam ensemble gamelan itu sama dengan instrumen. Jadi lagunya tidak pasti, tetapi sindan melalui menetapi norma-norma sindenan mengisi gending-gending tersebut dengan sindenan, dan itu hal yang tidak mudah. Bukan seperti menyanyikan lagu ya tinggal hafal dan membawakan, tapi memang butuh pengertian tentang karawitan yang lebih mendalam. Dan ya ini memakan waktu yang tidak sedikit tentunya. Tidak bisa langsung aku bisa nyindan. Nah, Mbak Agi, itu berapa lama Mbak Agi belajar di persindenan itu sampai akhirnya siap untuk ikut sebuah pagelaran pewayangan? Oh iya, kalau masalah belajar itu tidak ada habisnya. Jadi sampai sekarang pun ada yang masih baru dan saya harus mempelajari, karena ilmu sindenan, ilmu vokal di Jawa itu sangat luas dan selalu ada anggitan-anggitan dan garapan-garapan baru yang kita harus mempelajari. Tetapi pada proses saya sendiri dulu itu saya sudah bisa jineman, sinom sama 2 langgam itu sudah disuruh. Ayo manggung. Karena memang pada umumnya di Jawa pesindan maupun pelaku karawitan lainnya sebenarnya memang proses belajarnya itu langsung terjun ke praktik ya. Langsung terjun ke praktik berarti dia ikut pentas, ikut panggung, entah dalam rangka kelenengan atau ngiringi tari atau ngiringi wayang. Karena memang pengetahuan tentang karawitan maupun spesifiknya sindenan itu bisa sangat cepat kalau kita melalui praktek. Praktek langsung. Dan masing-masing daerah ya, dan masing-masing rombongan itu pasti punya garapan tersendiri. Semakin banyak kita terjun ke panggung langsung, semakin banyak garapan yang kita akan tahu, dan itu akan mempercepat proses belajar. Oh iya. Beda dengan kalau di sekolah, paling 1 semester mungkin ada berapa gending wajib yang harus kita menguasai. Makanya saya bilang ini memang suatu ilmu yang tidak bisa lepas dari laku. Ya lakunya itu ya kita harus banyak terjun langsung ke praktisi. Mbak Agi, di dunia persindenan kan
tadi banyak banget ya prakteknya. Iya. Dan harus langsung terjun, kalau mau belajar lebih cepat harus langsung terjun di sebuah pergelaran pewayangan. Iya. Nah, lagu-lagu apa sih Mbak Agi yang kuasai waktu di pergelaran, dan pada umumnya sinden yang harus wajib Oh iya, dihafal? pasti ada, karena memang perjalanannya sebuah pagelaran wayang kulit dari malam sampai pagi semalam suntuk itu ada bagian-bagian tertentunya yang memang iringannya juga khas. Ya, jadi di sana laku atau di dalam Jawa ya disebut gending apa yang ditampilkan itu ya sudah ada jalurnya pada umumnya, misalnya gaya Solo seperti apa, gaya Jogja seperti apa, gaya Semarang seperti apa. Ya itu mulai dari aneka ayak, srepek itu pasti ada di wayang, karena itu merupakan iringan untuk gerakan maupun adegan-adegan wayang. Terus kemudian ada gending-gending seperti gending jajar, kemudian ada untuk kapalan, terus kemudian ada juga gending-gending yang mengiringi perang khususnya ya, aneka kemudo dan lain sebagainya. Jadi kalau memang pagelaran itu benar-benar sinden itu sudah harus pintar, dalam arti gending-gendingnya cepat berubah, cepat berganti, dan juga di dalam satu gending sering ada permainan irama. Jadi kalau sinden itu sudah harus benar-benar cekak, cepat, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan irama dan lain sebagainya. Memang butuh rutin. Jadi itu hal yang menurut saya susah didapatkan kalau cuma di dalam bentuk pendidikan ya. Memang harus terjun langsung praktek. Nah, Mbak Agi, dari sekian gending tadi ada gaya Jogja, Semarang ya, sama Iya, Solo. Itu yang paling favorit dan mungkin banyak pesan moral atau yang paling menyentuh itu menurut Mbak Agi itu gending yang mana sih? Nah, ini kalau masalah pesan moral, memang sinden itu ditugaskan untuk melantunkan sebuah tembang. Tembang-tembang itu adalah anggitannya orang-orang Jawa zaman dulu. Tentunya proses pembuatan ya anggitan tembang-tembang tersebut tidak lepas dari laku Jawa ya, dari ilmu spiritual ya. Jadi kalau pesan moral itu 90% mesti ada. Pasti ada, dan memang itu ilmu Jawa yang sangat kuat eratannya dengan karawitan. Karena memang ilmu Jawa ya adalah paugerannya orang yang tinggal di tanah Jawa. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri rata-rata tembang-tembang itu, apalagi kalau tembang-tembang kuno, itu pasti mengandung sebuah ajaran moral, filosofis atau spiritual. Kalau saya pribadi ya, saya itu semuanya senang. Semuanya senang. Tidak ada yang saya tidak senang, karena semuanya punya rasa dan warna tersendiri. Ya seperti manusia ya. Jadi kalau gending itu juga ada macam-macam, mulai dari yang lucu, ya, yang sifatnya mungkin melantun, ya, atau ada yang sifatnya agung. Jadi memang semua gending itu punya karakter masing-masing, dan saya itu tidak ada yang saya tidak suka. Tidak ada. Tapi kalau yang paling favorit ada nggak? Selalu berubah. Dari waktu ke waktu pasti berubah. Nah, Mbak Agi kan hampir tadi semuanya tuh favorit ya, suka ya dari semua gending. Nah, boleh nggak Mbak Agi, yang paling sakral menurut Mbak Agi tuh gending yang mana nih? Oh iya, saya paham sekarang apa maksudnya Mbak Ida. Ya, kalau salah satu tembang mocopat yang dianggap sangat sakral adalah Pangkur Gedong Kuning, karena cakepannya itu dianggap mampu menetralkan energi-energi negatif yang di Jawa disebut sukerta ya. Jadi seperti mocopat atau tembang ini seperti tembang pangruwat. Dipercaya juga di upacara ya, kalau bisa menghilangkan energi atau vibrasi yang kurang baik gitu. Singgah, singgah, kala singgah, pan suminggah, turga kala sumingkir, singa sirah, singa suku,
singatan kasat mata tengka singa wulu singa bahu kabeh padha sumingkira ning telenging jala Luar biasa guys nih. Ini gendingnya sangat menyentuh, saya dengerin aja benar-benar tersentuh Mbak Egi. Nah, kira-kira makna terdalam dari gending ini apa, Mbak? Ya maknanya memang itu suatu upaya dari manusia ya, satu usaha untuk menghilangkan hal-hal yang membawa dampak negatif ya. Kita hidup di dunia ini pastikan ada waktunya senang, ada waktunya susah. Kadang-kadang susah itu bukan terjadi karena perilaku kita sendiri, tapi karena suatu faktor luar ya. Misalnya kayak celaka, untung yang buruk ya, seperti yang disebut di Jawa Sukerto. Jadi semacam unsur gaib luar kita yang membawa hal-hal buruk atau dampak buruk, mulai dari sakit, tidak beruntung, rugi, tidak lancar dalam usahanya, tidak lancar misalnya di dalam kehidupan sehari-hariannya, sering ditimpa sakit dan lain sebagainya. Nah, tembang ini adalah upaya untuk menghilangkan hal-hal yang membawa pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak baik untuk manusia. Jadi untuk menghilangkan sukerta ya. Nah, maknanya tadi benar-benar dalam banget ya Mbak Egi. Nah, dari maknanya itu kan boleh nggak selain dari sinden atau kalangan biasa kayak gitu belajar tentang tadi gending pangkur gedong kuning tadi? Ya. Kalau di Jawa tidak ada larangan untuk siapa-siapa belajar tembang. Justru itu hal yang zaman dulu mungkin umum untuk kalangan masyarakat, yaitu satu bentuk apresiasi terhadap seni puisi ya, tembang dan seni olah suara. Rata-rata zaman dulu semua orang bisa tembang. Nah, sekarang ini mungkin sudah berubah dan tidak ada larangan. Justru saya merasa itu suatu hal yang pasti plus ya nilainya kalau orang Jawa itu paling tidak hafal 1-2 tembang ya. Dan bisa membawakan dengan kurang lebih lancar, karena ya bagaimanapun ini merupakan warisan dari nenek moyang. Kalau sudah lahir di sini mungkin ada semacam rasa tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan apa yang diwarisi oleh nenek moyang. Buktinya saya yang bukan orang Jawa aja boleh belajar, apalagi oleh orang Jawa mungkin sangat dianjurkan ya. Nah, Mbak Egi, boleh nggak kasih pesan-pesan untuk anak-anak muda milenial sekarang ini untuk bisa memelihara budaya Jawa? Ya, tentunya di tengah banjirnya budaya luar. Ya, saya juga merasa anak saya sendiri kan senang dengan budaya Korea ya. Betul. Tetapi ya bagaimanapun lepas dari selera, di sini ada suatu beban yang bisa dianggap beban moral ya. Ya seperti saya sudah tadi mengaturkan bahwa kalau sudah lahir di sini, hidup dari bumi Jawa, ya sebaiknya, dan tidak hanya di Jawa ya, mungkin seluruh Indonesia, sebaiknya tidak lupa dengan budaya sendiri. Jadi saya cuma pesan sama anak-anak, jangan sampai merasa hal itu tidak pantas untuk dibanggakan, karena sangat pantas untuk dibanggakan. Karena buktinya juga banyak sekali orang luar negeri yang jatuh cinta dan mempelajari tradisi Jawa atau tradisi Indonesia lainnya ya. Jadi saya hanya menyarankan, ya jangan lupa, kacang jangan lupa sama kulitnya ya. Seperti itu.
Nah guys, tadi udah disampaikan dari Mbak Agi bahwa kita sebagai anak muda lahir di Jawa, ataupun bukan hanya di Jawa aja, mungkin di seluruh Indonesia, kita hidup dari bumi ini. Nah, jadi kayak punya tanggung jawab untuk memelihara adat dan tradisi yang ada di tanah air kita. Semoga bincang-bincang hari ini bisa memberikan pesan moral dan semangat baru buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe channel Ida Ayu TV dan share ke sosial media yang kalian punya guys. Terima kasih.